Teknologi pertanian saat ini telah melakukan kesalahan sistematis yang menyebabkan rusaknya kesuburan lahan pertanian di seluruh dunia. Hal ini disebabkan lebih banyaknya dan lebih beragamnya unsur hara yang diambil dari tanah ketika panen dibandingkan unsur hara yang diberikan kepada tanah dalam bentuk pupuk. Sebagai contoh pada tanaman jeruk, kita mengambil 26 unsur dari tanah dan umumnya kita hanya memberikan kembali 3 unsur kepada tanah dalam bentuk N, P, dan K. Jadi ada sekitar 23 unsur yang terus-menerus hilang dari tanah. Oleh karena itu, wajar saja apabila kesuburan tanah makin lama makin rusak dan produktivitas semakin turun. Di samping turunnya produktivitas, kondisi di atas pun menyebabkan turunnya kualitas gizi atau mineral dari hasil produksi pertanian dari tahun ke tahun. Saya, R. Umar Hasan Saputra, saat ini adalah Komisaris Utama PT Saputra Global Harvest dan Direktur Utama PT Bursa Tani Global Niaga. Saya telah melakukan penelitian sejak tahun 1993 dan bidang ilmu yang saya tekuni dan kembangkan adalah nanobiologi. Penelitian yang saya lakukan untuk memperoleh teknologi produksi pupuk batu bara dimulai tahun 2009 dan setelah 7 tahun atau tepatnya tahun 2016 akhirnya teknologi tersebut ditemukan. Patennya di Indonesia diperoleh tanggal 11 Januari tahun 2019 sedangkan di Amerika Serikat tanggal 16 Juni tahun 2020. Pupuk batu bara adalah pupuk yang kandungan unsurnya terlengkap di dunia dan dia dapat diproduksi secara masif dengan biaya yang murah. Mengingat kandungannya inilah pupuk batu bara akan menciptakan keseimbangan unsur hara dalam tanah dan bersifat ramah lingkungan. Dengan demikian, pupuk ini merupakan jalan keluar bagi dunia dalam mengembalikan kesuburan tanah. Ditinjau dari sudut pangan, di samping akan mewujudkan terciptanya food safety dan food security, pupuk ini pun akan mendorong terciptanya peningkatan food quality dan food sustainability, di mana ini tidak dimiliki oleh pupuk lain. Pupuk batu bara yang diakui oleh pemerintah Amerika Serikat ini adalah satu-satunya teknologi di dunia dan dia sangat dibutuhkan oleh seluruh negara. Oleh karena itu, teknologi ini akan ditawarkan ke seluruh dunia sebagai Indonesia Incorporated dalam bentuk pemberian lisensi produksi, transfer teknologi, dan technical assistant. Di Indonesia sendiri, teknologi ini akan ditawarkan kepada para pengusaha dan atau pemerintah daerah untuk membuat pabrik di wilayahnya masing-masing. Diharapkan dengan ini tidak ada lagi kesulitan petani dalam mendapatkan pupuk sehingga produktivitas pertanian dapat terjaga. Peluang lain adalah bagi para pengusaha yang memiliki kemampuan berinvestasi antar negara. Nilai total bisnis pupuk dunia saat ini sekitar 2.700 triliun rupiah per tahun. Posisi Indonesia dalam pupuk batu bara ini adalah sebagai inventor atau penemu, sebagai aplikan atau pemilik paten, dan sebagai assignee atau pemegang kuasa atas penggunaan paten ini. Inilah kekuatan yang dapat digunakan ketika melakukan negosiasi dalam pengembangan pupuk ini antar negara. Kami sangat bangga dengan keberhasilan pupuk batu bara Futura yang memperoleh paten dari Amerika Serikat karena merupakan prestasi anak bangsa Indonesia yang diakui dunia. Saya yakin capaian ini akan membawa dampak positif bagi kerjasama peningkatan perdagangan dan investasi Indonesia dengan Amerika Serikat. Untuk itu, KJRI Chicago bersama dengan seluruh perwakilan RI Amerika Serikat akan mengarahkan segala daya upaya agar pupuk batu bara karya anak bangsa ini dapat diterima dan digunakan secara luas di Amerika Serikat. Terima kasih. My name is Steve Budiono, CEO of Global Green Energy Solutions Corporation based in Sacramento, California, United States of America. As a company, which is an extension of Indonesia incorporated in the North America region, we are committed to market this technology and building coal fertilizer manufacture in all areas that are on our territory. We will continue to follow the direction given, which is to continue to work with the government, farmers, and entrepreneurs in the North America region.